dan seterusnya. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, terakhir, Rasulullah itu sosok yang ibadahnya luar biasa. Tadi sudah saya jelaskan sebagian. Ibadahnya luar biasa. Ayo kita bantu keamanan negeri kita ini. Dengan apa? Istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Rasulullah yang dosanya sudah diampuni sehari 100 kali istighfar. Ayo kita ngobrol ini. Pak, saya ini Zainuddin ini, kalau mengharap masuk surga dengan amal yang saya kerjakan sendiri, rasa-rasanya tipis harapan. Bener. Sholat saya berapa banyak saya tahu. Sedekah saya berapa duit saya tahu. Dosa saya berapa banyak saya tahu. Lalu saya baca sejarah. Nabi Adam dosanya 1, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dosanya 1, dikeluarin. Kita dosanya banyak, kepengen masuk. Ini enggak nyambung ini. Nabi Adam dosanya 1, dikeluarin dari surga. Kita dosanya banyak, kepengen masuk. Enggak nyambung. Apa yang bikin saya besar hati? Apa yang bikin saya optimis? Ada 2, Pak. Pertama yang disebut rahmat Allah, yang kedua disebut syafaat Rasulullah. 2 itu, Pak. Oh, kalau kita ini insya Allah nanti sampai ke surga, amin, amin. Kalau kita ini sampai ke surga, Pak, saya jamin itu bukan karena amal kita, itu karena rahmatnya Allah. Ndaklah seberapa banyak sih amalan kita mau menggapai surga. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, sulit sampai ke sana. Hei manusia, dosamu besar, tapi lihat rahmatku lebih besar. Hei manusia, salahmu banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Istighfarnya sehari 100. Lalu ada hadis qudsi, inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Kadang-kadang aku pengen turunkan azab bencana kepada manusia, tapi ketika aku melihat 3 perkara, murkaku surut, bencana aku tarik kembali. Coba perhatikan hadis kursi ini. Allah mau marah hendak jadi, bencana ditarik, musibah diangkat. Kenapa? Ada yang meredam murka Allah. Allah enggak jadi marah. Siapa? Pertama, suyukhan rukka. Aku lihat orang-orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata, nangis di hadapan Allah. Itu kita hutang jasa loh, Pak, sama orang-orang yang tengah malam sujud nangis di hadapan Allah. Lihat yang begitu Allah tidak jadi marah. Saya tahu bapak-bapak ini, ibu-ibu kan suaminya sering bangun tengah malam ya, Bu. Kencing. Bikin bingung malaikat. Sudah mau ditulis tahajud, kencing doang. Kata malaikat, sialan, hampir salah tulis. Aku lihat orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata. Lalu aku lihat bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, sibyanan rudda. Bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, suci bersih, belum ternoda. Wa bahaiman rutta. Dan aku lihat binatang ternak melata mencari makan,
kambing mudah cari rumput, alam terjaga keasriannya. Bagaimana bencana nggak mau nambah, kita mengamalkan hadisnya juga terbalik. Yang diminta itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam nyusu. Terbalik namanya. Yang diminta itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Ini bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rahmat Allah kita perlu. Yang kedua, syafaat Rasulullah. Mari saya cerita syafaat sedikit. Ini sudah jam 00:05 ya. Ini kalau hitungan Indonesia ini sudah ganti hari, Pak. Jadi inilah ceramah terpanjang di dunia. Bayangkan saya pidato dari hari Selasa sampai hari Rabu. Syafaat agak saya singkat ceritanya. Nanti itu Pak, setelah alam ini hancur sehancur-hancurnya, bumi gempa, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, halilintar menyambar, planet-planet bertabrakan, semua yang hidup mati bareng tanpa persiapan, termasuk malaikat. Malaikat mati